Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan pada video hari ini saya pengen membahas banyak sekali fun fact yang perlu kalian ketahui seputaran Bitcoin. Dan kita juga tentunya bakalan bahas kira-kira dari segi price action apa yang sedang terjadi di Bitcoin dan kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Nah, untuk hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,13 triliun dolar atau turun sekitar 0,43%. Rata-rata di top 10 coin kita melihat penurunan sekitaran 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%, dan kita tidak melihat ada sama sekali yang hijau di top 10 gitu ya. Jadi secara overall kita melihat market terutama di top 10 itu cenderung terkoreksi sedikit, walaupun ya penurunannya nggak terlalu signifikan. Oke, so itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk aja ke berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama, Paul Tudor Jones says the Fed is done raising rates, stocks to finish the year higher from here. Jadi ini adalah statement yang dikeluarkan oleh salah satu hedge fund manager yang sudah bilioner guys. Oke, bukan milioner lagi ya, tapi bilioner. Tapi ini bukan bilioner, bukan miliaran rupiah, tapi miliaran dolar. Dia adalah seorang hedge fund manager yang sudah asetnya miliaran dolar, bernama Paul Tudor Jones. Kalian bisa search nama dia seorang trader yang sudah legend banget gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa, ini bukan statement dari saya, tapi dia yang mengatakan, Federal Reserve atau Fed harusnya sudah selesai menaikkan suku bunga, dan menurut dia harusnya pasar saham di Amerika Serikat itu bakalan closing lebih tinggi daripada sekarang. Jadi statement lengkapnya di sini, billionaire hedge fund manager Paul Tudor Jones believes the Federal Reserve has finished raising interest rates in its fight against inflation and the stock market could grind higher this year. Jadi dia mengatakan bahwa ya harusnya kita bisa melihat stock market masih melanjutkan kenaikannya dari sini. Ya walaupun, ini ada walaupunnya guys, equity prices I think they are going to continue to go up this year, Jones said. I'm not rampantly bullish because I think it will be a slow grind. Ya walaupun dia cenderung bullish dan mengatakan bahwa harusnya kita akan closing akhir tahun ini lebih tinggi daripada angka yang sekarang, tetapi kalian jangan terlalu euforia gitu, karena menurut dia kenaikan yang terjadi kali ini tidak akan terlalu parabolik, tetapi cenderung merangkak naik ke atas. Dan saya pribadi so far masih cenderung setuju ya, bahwa harusnya kita masih akan melihat stock market mengalami kenaikan at least dalam beberapa waktu mendatang, karena beberapa pergerakan price action yang sudah kita bahas juga beberapa waktu sebelumnya, di mana kita cenderung melihat S&P 500 itu mendapatkan sebuah rally diikuti sebuah konsolidasi, yang biasanya berarti kita masih akan melihat stock market at least masih akan mendapatkan 1 atau 2 push lagi ke atas. Sebelum mungkin kita membicarakan apakah rally yang kita lihat selama ini di stock market itu hanya relief rally, ataukah kita kali ini benar-benar masih akan mendapatkan all time high yang baru. Itu mungkin belum bisa kita jawab sekarang gitu ya, mungkin baru bisa kita lihat setelah mungkin 1 atau 2 bulan lagi. Tapi in the end of the day, ini adalah sebuah tentunya sentimen positif dari seorang Paul Tudor Jones yang juga gitu guys, yang juga dalam interview terakhirnya menyampaikan bahwa Bitcoin is the only thing that humans cannot adjust the supply. I'm sticking with it. Jadi dia juga sendiri punya Bitcoin guys sebagai salah satu diversifikasi di portofolio dia. Dan alasannya sesimpel karena menurut Paul Tudor Jones, Bitcoin adalah satu-satunya aset di mana manusia itu nggak bisa lagi mengubah supply-nya. Jumlah supply-nya itu sudah fix sampai kapanpun bakalan 21 juta Bitcoin. Oke, dan dia mengatakan, ya saya at least harus punya sedikit Bitcoin untuk diversifikasi portofolio saya. Jadi, ini logika sederhana saja guys. Seorang investor legendary sekelas Paul Tudor Jones saja, itu mengatakan bahwa Bitcoin harusnya bakalan survive gitu ya. Dan dia mempunyai Bitcoin. Kalau misalnya dia nggak percaya terhadap Bitcoin, otomatis dia harusnya tidak membeli gitu kan. Jadi,
Paul Tudor termasuk salah satu yang pro terhadap Bitcoin. Ya walaupun mungkin untuk sekarang Bitcoin masih sebagian kecil dari portofolio dia, tapi at least kita melihat banyak sekali investor-investor legend yang sekarang mulai embrace cryptocurrency, khususnya di Bitcoin, dan mempunyai Bitcoin di portofolio mereka. Oke, jadi itu yang sekali lagi kembali meyakinkan ke saya, membuat saya lebih pede lagi untuk menyatakan bahwa Bitcoin harusnya bakalan survive, dan kita kemungkinan bakalan ke all-time high yang baru dalam beberapa waktu atau beberapa tahun ke depan. Itu saja yang perlu saya tahu gitu sebagai seorang investor. Oke? Kemudian kalau misalnya kita mau tahu beberapa fun fact mengenai Bitcoin gitu ya, inventornya kita tahu lah ya, Satoshi Nakamoto. Kita nggak mau bahas semuanya, cuma yang penting-penting saja. Untuk coin supply-nya sekarang yang sudah terissue itu adalah 19,4 juta Bitcoin, guys. Alias kurang lebih 92% dari total semua supply Bitcoin yang sudah tertambang. Jadi kurang lebih sisa 8% lagi sampai maksimum supply-nya itu 21 juta. Oke. Nah, ini adalah coin issuance kalau misalnya kita jadikan sebagai grafik. Awalnya, untuk penambangan Bitcoin itu menghasilkan banyak sekali Bitcoin. Jadi supply-nya itu meroket. Tapi lambat laun kita melihat supply-nya itu keluarnya semakin sedikit. Oke, seiring dengan halving yang terjadi, reward dari para penambang itu dipotong setengah setiap 4 tahun sekali. Sehingga semakin lama kita lihat, menjelang tahun 2140, kita itu sudah berada di area yang flat. Alias tidak ada lagi supply baru yang bakalan masuk ke market. Dan fun fact berikutnya, kalau misalnya teman-teman tahu, itu ada 6 juta Bitcoin yang sudah hilang. Jadi kalian bisa bayangkan, ada kurang lebih 19,4 juta Bitcoin yang sekarang beredar, oke, tetapi 6 juta Bitcoinnya itu sudah hilang dari peredaran. Kenapa? Ya dulu ketika Bitcoin masih harganya murah banget, orang-orang yang membeli pada saat itu kemungkinan ya sembarangan naruh walletnya. Oke, jadi mereka nggak merasa penting barang itu mungkin kebuang, kececer atau apa gitu, sehingga sampai sekarang tidak bisa ditemukan lagi. Ya udah itu berarti hilang koinnya gitu. 6 juta Bitcoinnya itu hilang. Oke, dan kemudian untuk cumulative addresses-nya atau jumlah address alamat Bitcoin itu sekarang sudah ada 43,2 juta alamat. Oke, pro and kontranya, kalau misalnya pro-nya itu adalah secure alias aman, kemudian global, dan juga access. Kalau misalnya untuk kontranya, volatility, yang sebenarnya bisa dikatakan juga sebagai sebuah pro. Kenapa? Karena kalau volatility-nya tinggi, ya biasanya ketika cuan juga cuannya besar gitu. Acceptance, itu masih cons menurut artikel di sini, dan transaction rate. Dan country adoption yang sudah embrace Bitcoin itu ada beberapa, ada Vietnam, Philippines, Ukraine, India, United States, Pakistan, bahkan yang sudah menjadikan Bitcoin sebagai legal tender, itu ada di El Salvador. Oke, jadi itulah beberapa fun fact yang perlu kalian ketahui. Selain juga yang terakhir di sini, US investors would rather trust their wealth in Bitcoin than the dollar if the US hits the debt ceiling. Jadi permasalahannya sekarang di Amerika Serikat itu adalah masih hotnya soal debt ceiling, guys. Dan dilakukan survei gitu, kalau misalnya US sampai gitu menyentuh debt ceiling-nya dan pada akhirnya memutuskan untuk tidak menaikkan debt ceiling-nya, kira-kira para investor itu bakalan taruh uangnya kemana gitu. Dan tentunya untuk sekarang safe haven paling utama masih orang utamakan gold gitu. Professional investor mengatakan kurang lebih 51% itu di gold, oke. 14%-nya mengatakan treasuries, kemudian 7,8%-nya itu mengatakan Bitcoin. Jadi Bitcoin itu justru mengalahkan dolar, guys. Oke, walaupun profesional investornya sama-sama 7,8%, tetapi retail investornya 11,3% di Bitcoin dan dolar itu 10,2%. Jadi untuk sekarang gitu ya, walaupun kita nggak tahu sampelnya seberapa banyak, rupanya lebih banyak orang yang mengatakan bahwa saya akan naruh uang saya di Bitcoin daripada di dolar ketika kita melihat US itu hit debt ceiling-nya. Jadi ini lumayan menarik banget gitu ya. Kalau survei ini dilakukan misalnya 4-5 tahun yang lalu, saya rasa Bitcoin tidak akan mendapatkan angka sebesar ini. Ya karena dalam 1-2 tahun terakhir kita melihat adopsi itu terus-menerus terjadi. Semakin banyak orang mengenal tentang Bitcoin, semakin banyak orang yang memahami tentang Bitcoin, maka angka ini harusnya seiring waktu akan terus meningkat. Oke? Nah, sebelum
kita masuk ke chart, guys. Saya masih pengen ingatkan untuk teman-teman yang belum punya account di XM, kebetulan lagi ada event baru yang bisa kalian ikuti. Selain teman-teman bisa mendapatkan bonus deposit hingga $5.000, teman-teman juga berkesempatan memenangkan hadiah liburan ke Jepang untuk 2 orang. Kalian bisa kumpulkan tiket undian tidak terbatas untuk berkesempatan memenangkan total hadiah hingga $20.000. Oke, jadi ini adalah event baru dari xm.com. Saya kerjasama dengan xm.com untuk menyediakan teman-teman berbagai hal yang bisa tentunya membuat benefit untuk kalian. Pertama, kalian akan dapatkan bonus deposit $5.000. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini, untuk dapatkan 20%, 4.500 di sini, itu adalah bonus 20%. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat 4.500, ya kalian kurang lebih harus deposit $20.000. Tetapi ini tidak sekali pakai, guys. Kalau misalnya teman-teman kali ini baru deposit misalnya $1.000, kemudian kalian klaim misalnya yang ini dulu, itu juga bisa. Jadi kalau kalian deposit $1.000, klaim 50% bonus, kalian masih bisa dapat $500 untuk deposit bonusnya. Tapi kalau misalnya kalian katakan, kok saya cuma punya $100 untuk depositkan dulu, nggak masalah. Kalian juga bisa klaim di sini 50% bonus, artinya kalian dapat 50, tetapi nanti kalian bisa klaim lagi kalau deposit berikutnya. Artinya yang di sini nanti hanya kekurang 50 saja. Karena kan kalian cuma deposit $100, gitu kan? Kemudian kalian dapat bonus deposit 50%, kan dapatnya 50 doang. Jadi dari 50 itu cuma dikurangin 500 di sini, jadi 450 masih bisa diklaim. Sama juga yang di sini. Jadi total kalian bisa klaim sampai $5.000. Selain itu juga sekali lagi kalian akan bisa memenangkan reward berupa $20.000 kurang lebih dan juga bisa liburan ke Jepang untuk 2 orang. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba, sekali lagi XM juga salah satu broker yang saya pakai ketika trading, karena di sini teman-teman, saya sendiri juga udah daftar di sini ya, udah daftar untuk mendapatkan kesempatan gitu ya untuk bisa liburan ke Jepang. Nah, di XM sendiri untuk instrumennya itu sangat amat lengkap. Teman-teman bisa trading dari misalnya forex, saham, cryptocurrency, stocks, index, semuanya disediakan di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencoba, sekali lagi daftar dengan link yang sudah ada di kolom description box di bawah untuk mendapatkan kesempatan menangkan bonus hingga $5.000, plus ada kesempatan untuk menangkan liburan ke Jepang. Jadi silakan kalian klik link yang ada di kolom description box di bawah. Oke, so kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dulu dari 4-hour chart, guys. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di pergerakan Bitcoin selama 24 jam terakhir, sebenarnya kita berkali-kali mencoba untuk mampu breakout di atas area trendline di sini, guys. Yang saya sampaikan adalah sebuah pertanda baik kalau misalnya kita sampai mampu melakukan hal tersebut. Artinya, kalau misalnya kita mampu reclaim di atas area di sini, kemudian consolidate, maka kita bisa membuat pattern baru, yaitu adalah inverse head and shoulder, which is bisa lagi dijadikan sebagai peluang untuk long bagi teman-teman yang mungkin tidak sempat long di sekitaran area di sini. Tetapi untuk sementara kita melihat Bitcoin itu struggling gitu, kesulitan untuk mampu reclaim di atas area tersebut. Berkali-kali kita mencoba, kita melihat 4-hour candle mencoba untuk breakout di atas area tersebut dan closing, itu kemudian mendapatkan rejection, yang menunjukkan bahwa memang masih banyak sekali sellers yang berada di sekitaran area di sini. Nah, jika kita lihat dengan hal tersebut, maka kalau misalnya diperhatikan, chance-nya sekarang lebih besar bahwa kita masih akan mendapatkan konsolidasi di sekitaran area di sini, guys. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mencari setup, which is saya sekarang sebenarnya tidak terlalu sarankan teman-teman untuk ambil setup apapun gitu ya, karena kita masih berada di area abu-abu, menurut saya tidak worth it untuk masuk ke salah satu arah. Setelah kemarin kita sudah sempat masuk di sini sebagai double bottom-nya. Kalau misalnya teman-teman sempat masuk di sini, harusnya sudah melakukan take profit. Kenapa? Karena kalaupun kalian anggap ini sebagai targetnya, maka itu sudah tercapai. Ini adalah target teknikalnya di sekitaran area 27.300-an. Oke, sudah tercapai targetnya, harusnya kalian sudah sempat closing, minimal closing setengah. Oke, kalaupun kalian masih yakin Bitcoin akan breakout ke atas. Nah, untuk sementara, kita atau saya pribadi belum merasa perlu lagi masuk ke market. Belum ada setup yang menurut saya terlalu menarik untuk saya manfaatkan. Kecuali misalnya teman-teman kita mendapatkan ada sell off yang lebih kenceng dari yang kita lihat di sini. Mungkin semacam hal ini. Oke. Kalau kita mendapatkan sell off tersebut kemudian disertai ada bearish continuation pattern, saya akan tunggu breakdown-nya, dan ini mungkin akan saya manfaatkan untuk scalping short, guys. Oke, untuk scalping short. Dan
maksimal menargetkan ke area low di sini 25.800-an. Oke, nah kalau misalnya untuk teman-teman yang long, harusnya gimana dong gitu kan? Nah, kalau misalnya saya, karena mungkin kemarin sudah sempat masuk satu long di sini, dan udah take profit juga, saya sekarang baru akan mendapatkan posisi long lagi jika salah satu dari kedua senario ini terjadi, guys. Antara kita kembali ke sekitaran area di sini. Oke, area trendline di sini. Ini akan trigger swing long saya di sekitaran area 24 sampai 23.000. Oke. Atau saya mendapatkan ada indikasi fake out di sini. Katakanlah kita jebol di bawah area low terakhir di sini dan kemudian kita tiba-tiba closing kembali ke atas dan misalnya membentuk ada inverse head and shoulder di sekitaran area di sini. Katakanlah ini saya zoom in saja biar lebih jelas ya guys, biar tidak ada kesalahpahaman gitu di 1 hour. Oke. Yang saya mau lihat adalah kalau misalnya kita break down dan membuat lower low baru, oke, kemudian kita kembali closing ke atas dan membentuk ada inverse head and shoulder di sini. Ini mungkin saya akan juga manfaatkan untuk masuk. Seperti contohnya kalau teman-teman lihat adalah modelnya seperti ini. Kita sempat breakdown tapi kemudian kembali masuk dan membuat inverse head and shoulder di sini. Itulah kesempatan bagi saya untuk juga masuk ke arah long. Tapi sebelum kedua senario tersebut terjadi, saya lebih prefer untuk stay away from long terlebih dahulu. Oke, ada satu lagi sebenarnya yang bisa dimanfaatkan, yaitu adalah kalau kita closing sekali lagi di atas area di sini dan consolidate, ini juga kita bisa jadikan sebagai inverse head and shoulder yang lebih besar, neckline di sekitaran area di sini. Nah, ketika breakout, ini mungkin bisa dijadikan juga peluang untuk long, tetapi dari sini menurut saya RR-nya yang paling kecil gitu, guys. Karena kalau misalnya kalian buy di sekitaran area di sini, naik sedikit kita sudah akan ketemu dengan area resistance di sekitaran trendline. Yang kedua juga ada trendline besar di sini. Oke, jadi untuk idealnya sebenarnya saya pengen salah satu dari dua skenario tadi terjadi. Antara pertama kita breakout tapi hanya membuat fake out, atau kedua kita melanjutkan penurunan menuju ke area trendline besar di sini, dan dari ini baru saya akan mendapatkan mungkin long dengan RR yang jauh lebih baik. Oke, so untuk sementara saya rasa tidak banyak yang bisa teman-teman lakukan selain wait and see terlebih dahulu. Tidak perlu juga setiap hari kita berada di market. Ketika nanti market sudah kasih clue kita lebih lanjut bahwa dia pengen ke arah A atau B, baru nanti kita akan ambil setup-nya lagi ketika sudah muncul dan jelas gitu. Oke? So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.